Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baiklah saya OTS sekarang yaitu manajemen agribisnis, topik tentang sistem input dan sarana produksi serta teknologi agribisnis. Nama Krisma Dewi, NIM 1810063404016. Dosen pembimbing yaitu Naomi Novarita, SPT MSI. Speaker Salito Sijunjung. Baiklah kita masuk yaitu pengertian input dan sarana. Satu, input. Ini dikenal dengan subsistem pengadaan sarana produksi pertanian, seperti memproduksi dan mendistribusikan bahan, alat, dan mesin yang dibutuhkan usaha tani atau budaya pertanian oleh farm agribisnis. Yang kedua itu sarana produksi. Ini merupakan sarana yang digunakan untuk mempermudah produksi atau on-farm ataupun di processing seperti benih, pupuk, alat-alat mesin, bahan bakar, makan ternak, pembasmi hama, dan lain-lain. Input input sarana dan teknologi yang digunakan pada sebuah kegiatan pertanian atau peternakan. Ini input dan sarana produksi seperti pupuknya, benih, pestisida, alat-alat yang digunakan, dan lain-lain. Ini adalah subsistem agribisnis yang mana subsistem input dan sarana produksi ini terdapat di bagian pertama di subsistem agribisnis. Bagian dari subsistem agribisnis yaitu yang pertama subsistem input dan sarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan yang terakhir subsistem lembaga penunjang. Teknologi agribisnis. Teknologi pertanian merupakan penerapan dari ilmu-ilmu terapan dan teknik pada kegiatan pertanian. Ini merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi dari usaha agribisnis. Contoh teknologi agribisnis yaitu yang pertama pengolahan susu berkualitas rendah menjadi produk olahan bernilai ekonomi. Kedua itu pengolahan limbah ternak menjadi produk bernilai jual. Yang ketiga, katalis dalam fermentasi pembuatan tempe. Yang keempat yaitu teknologi budidaya jagung via maize tanpa olahan tanah atau TOT pada lahan sawah tada hujan. Baiklah, di sini contohnya seperti teknologi budidaya jagung via maize tanpa olahan tanah pada lahan sawah tada hujan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pembersihan lahan, yang kedua aplikasi herbisida. Ini seperti untuk apabila herbisida ini untuk rumput atau gulma pada lahan tanpa olah tanah, sebaiknya menggunakan herbisida sistematik. Herbisida ini itu mematikan rumput atau gulma hingga ke akarnya. Yang ketiga itu pembuatan saluran irigasi. Sebelum penanaman dimulai pada lahan sawah tada hujan, terlebih dahulu dibuat saluran irigasi keliling lahan dan saluran memotong lahan setiap jarak 2 meter dengan menggunakan hand tractor. Itu saluran tersebut berfungsi untuk mengairi tanaman bila kekurangan air. Yang keempat itu penanaman. 1 minggu setelah penyemprotan rumput atau gulma dilanjutkan dengan penanaman di atas bedengan tanam selebar 2 meter atau 3 garis tanam. Penanaman ini dilakukan dengan tunggal 2 biji per lubang. Selanjutnya lubang tanam tersebut ditutup dengan pupuk kandang agar mudah ditembus ke cambah tanaman. Yang kelima yaitu penggunaan jarak tanam. Jarak tanam yang digunakan sesuai dengan kondisi lahan, sifat varietas, dan musim. Yang keenam yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan agar tanaman tumbuh dengan subur dan berproduksi optimal. Pemupukan dirasakan atas kebutuhan tanaman dan status hara tanah. Yang ketujuh itu pengairan. Tanaman jagung termasuk komoditas yang tidak banyak membutuhkan air, namun bila terjadi deviasi air, segera diairi. Jumlah air yang digunakan tanaman dipengaruhi oleh suhu udara, angin, jumlah air tersedia dalam tanah, dan kelembapan. Harapan itu tanam. Input dan sarana. Inputnya itu seperti bergabungnya pestisida. Pestisida ini
itu bahan atau kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik tumbuhan, serangga maupun hewan lain di sekitar kita. Yang ketiga itu pupuk urea. Di sini itu pupuk urea ini sebagai pupuk N, SP36 sebagai pupuk P, dan KCI sebagai pupuk K. Karenanya itu mesin traktor ini merupakan kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan transaksi tinggi pada kecepatan rendah, atau untuk menarik trailer, atau implemen yang digunakan dalam pertanian konstruksi. Istilah ini umum digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis kendaraan untuk pertanian. Rotavator ini alat yang digunakan untuk pengolahan tanah pertama. Mesin penanam jagung itu BW 2B JJ atau 4. Alat panen otomatis ini seperti alat untuk membantu para petani dalam pemanen hasil panennya. Pelakunya ini seperti perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik seperti urea, TSP, dan KCI. Kebanyakan ini terdapat di BUMN. Untuk perusahaan pupuk mengemuk dan pupuk organik diproduksi oleh swasta. Perusahaan kecil yang memproduksi input pertanian seperti alat pertanian seperti cangkul, sabit, sarang, dan lain-lain. Selanjutnya industri pembenihan bibit unggul, industri pembuatan pestisida, obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya industri mesin, traktor, rotavator, alat tanam otomatis, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.